Sahabat Salam Kaverim, Brukim Habaim, selamat datang di dalam Parasat Toldot bersama Ori Indonesia dan Ori Singapura. Saya Talmid Andre Widodo dari Sifat Sufu. Di dalam Parasat Toldot ini kita akan berdiskusi banyak hal, terutama tentang Itzhak bersama istrinya Rivka dan kedua anak kembarnya Esaf dan Yakov. Tapi sebelum kita mulai untuk belajar parasha, kita ucapkan dulu berkat sebelum belajar Torah. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kitsanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah. Yang artinya diberkatilah Engkau Hashem Elokim kami Raja semesta alam yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan yang telah memerintahkan kami untuk memfokuskan diri kami di dalam setiap perkataan, di dalam Torah, dalam nama Masiah Yeshua, amin, amin. Parasat Toldot diambil dari Sefer Bereshit, Kejadian 25 ayat 19 sampai pasal 28 ayat 9, Haftarah dari Malachi 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 7, dan Brit Chadashahnya dari Roma 9, 6 sampai 16, dan Ibrani 11 ayat 20, dan pasal 12 sampai 17. Pasal 12 ayat 14 sampai 17. Kita mulai dari aliyah yang pertama, Bereshit, Sefer Bereshit, pasal 25 ayat 19, di situ dikatakan, Ve'ele toldot Itzhak ben Avraham. Avraham holid et Itzhak, yang artinya, dan inilah generasi dari Itzhak, anak Abraham. Abraham memperanakan Itzhak. Nah, di sini, di ayat 19 ini, ada sesuatu yang tidak lazim. Pertama, yaitu kata toldot. Ya, penulisannya cacat. Harusnya toldot itu ditulis dengan 2 huruf Vav. Taf, Vav, Lamet, Dalet, Vav, dan Taf. Tapi di dalam ayat 19, toldotnya defektif atau mengalami defek atau cacat. Tapi kita tidak akan berbicara tentang kata toldot karena materi ini sudah pernah saya bahas tahun lalu, di tahun 5779, di tahun 5780 ini, saya ingin membahas tentang pengulangan nama Itzhak ben Avraham, kemudian ada kalimat Avraham holid et Itzhak. Itzhak anak Abraham, Abraham memperanakan Itzhak. Itu hal yang perlu kita tanyakan, mengapa Torah mengulangi pernyataan seperti ini. Why does the Torah repeat that Itzhak was the son of Abraham and that Abraham was the father of Itzhak? Mengapa Torah mengulang bahwa Itzhak itu adalah anak Abraham? Semua orang tahu bahwa Itzhak itu anak Abraham. Dan mengapa Torah juga menyebutkan lagi bahwa Abraham memperanakan Itzhak? Kita belajar dari pertanyaan. Jadi kita tidak boleh alergi dengan pertanyaan atau anti dengan pertanyaan. Kita harus selalu belajar dengan cara bertanya, terus bertanya. Rashi menjelaskan begini. Because the disagree people of that time said, pada saat itu ada orang-orang yang tidak setuju dan membuat gosip. Jadi gosip tidak hanya terjadi di zaman sekarang, tapi juga di zaman Abram dan Sarah. Sarah digosipkan bahwa ia mempunyai anak dari Abimelek. See how many years she lived with Abram without becoming with a child. Coba lihat. Ini pendapat orang-orang yang meragukan tentang Itzhak anak Abraham. Orang-orang menyebutkan seperti ini. Lihat tuh.
Sarah sudah hidup bersama Abraham, tapi mereka tidak mempunyai anak. Untuk menghadapi gosip atau lason hara seperti ini, maka apa yang Hakados Baruhu lakukan, apa yang Hashem lakukan, Hashem membentuk wajahnya Ishak sama persis dengan wajahnya Abraham. He shaped Ishak's facial features exactly similar to those of Abraham. Hashem yang membentuk wajahnya Ishak itu sama persis dengan wajahnya Abraham. So that everyone had to admit, jadi semua orang harus mengakui bahwa Abraham memperanakan Ishak. This is what is stated here, itu sebabnya diulang 2 kali di ayat 19 ini. That Ishak was the son of Abraham, bahwa Ishak adalah anak Abraham, for there is evidence, sebab ada bukti bahwa Abraham memperanakan Ishak. Itu penjelasan Rashi mengapa ada pengulangan Ishak ben Abraham, Abraham holit et Ishak. Ishak anak Abraham, Abraham memperanakan Ishak. Saya kutip penjelasan dari Chabad, sumber lain, narasumber lainnya. When one met Ishak, ketika seseorang bertemu dengan Ishak and complimented him for being a sadik, dan memuji Ishak sebagai seorang yang sadik, a great Talmid Chacham, seorang Talmid Chacham, seorang murid yang rendah hati dan besar, Ishak would modestly respond. Ishak akan dengan rendah hati berkata, I'm really insignificant. Saya tidak ada apa-apanya. The only great thing about me is that suatu hal yang layak dihormati tentang saya adalah bahwa saya, that I am the son of great father Abraham, bahwa saya adalah anak dari bapak Abraham. Jadi ketika seorang bertemu Ishak dan memuji Ishak, Ishak dengan rendah hati mengatakan, saya ini nothing, saya nggak ada apa-apa. Yang hebat tentang saya adalah bahwa saya, bapak saya, yaitu Abraham. Saya nggak ada apa-apanya. Jadi Ishak mempunyai karakter seorang yang rendah hati. Sebaliknya, when one praise Abraham for his stature, ketika seseorang memuji Abraham karena perbuatan baiknya, karena karakternya yang luar biasa dan kebesarannya, maka Abraham akan menjawab, all this is insignificant, semua ini tidak ada artinya. The only important thing is that I have sons such as Ishak. Yang penting adalah bahwa saya mempunyai seorang anak, yaitu Ishak. Jadi Abraham juga memiliki kerendahan hati. Ishak will pride himself with his father Abraham. Ishak bangga dengan bapaknya Abraham, dan Abraham was proud that he had a son such as Ishak. Dan Abraham bangga juga bahwa ia mempunyai anak seperti Ishak. Ini narasumber dari Chabad untuk Parashat Toldot. Jadi kita lihat di sini ada antara bapak dan anak saling memuji, ya, dan dua-duanya memiliki kerendahan hati. Perhatikan karakter seorang sadik adalah memiliki kerendahan hati. Rabbi David Kimhi Radak menjelaskan, we are told in Bava Metzia 86, kita diajarkan di dalam Talmud Bava Metzia 86, that Ishak's facial features were so similar to those of his father, bahwa penampilannya Ishak, wajahnya Ishak itu sama persis seperti bapaknya. That anyone ever encountering Ishak immediately knew that he must be the son of Abraham. Jadi, semua orang yang bertemu dengan Ishak akan segera tahu bahwa ia adalah anak Abraham.
Isaac's amazing similarity to his father preclude anyone from making such spurious accusation. Kesamaan antara Ishak dengan Abraham itu mencegah orang untuk membuat tuduhan-tuduhan aneh atau gosip atau laswantara. Selanjutnya, Radak menjelaskan, Ishak possess the same virtues and wonderful qualities. Ishak juga mempunyai karakter atau kualitas yang sama seperti bapaknya Abraham. So that it was clear who must have been his father. Jadi jelas siapa bapaknya. Not only physically, bukan hanya secara fisik, but that the same father also transmitted in spiritual legacy to his son. Jadi, Radak menjelaskan bahwa Ishak sama persis di dalam hal fisik dengan Abraham, dan di dalam kualitas spiritualnya, Ishak juga sama persis seperti bapaknya Abraham. Di dalam Targum, Yonatan, untuk ayat yang sama, Sefer Bereshit, Kejadian 25 ayat 19, itu dikatakan, these are the generations of Ishak bar Abraham. Inilah generasi keturunan Ishak anak Abraham. And because the appearance of Ishak resemble the appearance of Abraham. Karena penampakan atau penampilannya Ishak itu mewakilkan penampilan bapaknya Abraham. Maka the sons of men, semua anak manusia berkata, benar bahwa Abraham memperanakan Ishak. Nah, saya mau Khaverim memahami konsep yang Torah ajarkan tentang kesamaan fisik dan kesamaan karakter sifat antara bapak dan anak. Antara Ishak dan Abraham. Pegang fondasi ini. Ini penjelasan dari Torah. Melalui konsep yang diajarkan Torah bahwa kita tadi sudah mengutip narasumber dari Rashi, dari Radak, dari Chabad, dari Targum, bahwa kesamaan antara Ishak dan Abraham itu sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali. Nah, hal yang sama juga bisa kita temukan di Perjanjian Baru, di Yohanes 8 ayat 38 sampai 39. Di situ dikatakan, what I have seen in the presence of me, of that I make solemn declaration. Apa yang saya lihat dari Bapa, itu juga yang saya lakukan. Itu pernyataan Yeshua. Therefore, the things you have heard from from your father, you do. Itu sebabnya hal-hal yang kamu dengar dari bapakmu, kamu lakukan. Karena antara bapak dan anak, hubungannya itu adalah sangat erat. Sangat kental. Ayat 39, di situ dikatakan, they answered and said unto him, mereka menjawab dan berkata kepada Yeshua, Avinuhu Abraham, bapak saya adalah Abraham. Kemudian Yeshua berkata, Rebe Melech HaMashiach berkata, kalau kamu anak-anak Abraham, if you were Yeladim of Abraham, you would have been doing the Ma'aseh Abraham, maka kamu harus melakukan Ma'aseh. Bene Abraham, ke Ma'aseh Abraham, asitem, maka kamu harus melakukan pekerjaan atau avodah atau perbuatan-perbuatan yang Bapak Abraham juga lakukan. Ini karakter antara bapak dan anak. Seperti Ishak mempunyai karakter yang sama seperti Abraham. Seperti Ishak mempunyai karakter yang sama seperti Abraham, maka seluruh anak-anak Abraham seharusnya juga mempunyai karakter yang sama dengan Bapak Abraham. Saya ulangi lagi, seperti Ishak resemble atau menyamai persis bapaknya, yaitu Abraham,
Demikian juga kita yang mengakui bahwa kita adalah anak-anak Abraham, juga harus mempunyai karakter spiritual seperti Bapak Abraham. Kemudian saya kutip juga melalui konsep yang sama, Yohanes 14 ayat 11. Ya. Yesua mengatakan, Ha'aminu liki anohi. Ve'avi bi. Punyalah iman kepada saya, bahwa saya ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam saya. Tetapi kalau kamu tidak mempunyai emunah, tidak percaya, tapi percayalah, cobalah percaya kepada ma'asim, kepada pekerjaan-pekerjaan, kepada action-nya yang berbicara, buah-buahnya, ya, itu yang harus ada. Jadi di dalam pola pikir yang lama, banyak orang percaya bingung antara hubungan Bapa dan anak. Dengan mengatakan bahwa, oh Yesua adalah Hashem, Hashem adalah Yesua. Mereka bingung untuk memisahkan mana Bapa, mana anak. Melalui parasat Toldot, kita melihat seperti Ishak benar-benar menyerupai Abraham, anak benar-benar menyerupai Bapa, demikian juga Yesua dalam hal ini hubungannya dengan Bapa, dengan Hashem. Karakternya Hashem itu benar-benar ada persis jiplak ada di Yesua. Tapi itu bukan berarti bahwa Yesua adalah Hashem seperti yang dipikirkan oleh orang-orang selama ini. Karena ada dua entitas, ada dua figur, yaitu Hashem yang tidak bisa digambarkan, tidak bisa dijelaskan, dan figur anak, yaitu Yesua. Bukan berarti bahwa Yesua adalah Hashem, bukan berarti bahwa Ishak itu adalah Abraham, tetapi wajahnya Ishak, karakternya Ishak memang menyerupai Abraham, tapi bukan berarti bahwa Ishak itu adalah Abraham. Abraham individu, Ishak juga individu. Dalam hal ini Torah fondasinya mengajarkan hal seperti itu, demikian juga kita bisa terapkan di dalam perjanjian baru, dalam Brit Hadasa. Jadi Haverim melalui parasat Toldot diharapkan bisa mengerti dan memahami konteks hubungan antara bapak dan anak, dan pelan-pelan mulai mengikis pola pikir lama. Yesua mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 30, Ani ve'avi echad anachnu. Saya dan Bapa adalah echad. Banyak orang membuat ayat ini menjadi keluar dari konteks, salah memahami. Berpikir bahwa Yohanes 10 ayat 30, bahwa Yesua itu adalah Hashem, karena Hashem dan Yesua adalah satu, jadi Yesua adalah Hashem, sehingga bingung sendiri. Echad itu berbeda dengan kata Ibrani Yahid. Yahid artinya adalah tunggal, satu-satunya. Sedangkan Echad itu adalah compound unity, atau kesatuan dari beberapa entitas. Ani ve'avi echad anachnu. Aku dan Bapa adalah echad. Jadi ada figur anak, ada figur Bapa, ada figur Ishak, ada figur Abraham. Jadi melalui parasat Toldot, pasal 25,
Kejadian 25 ayat 19. Mengapa Torah mengulang bahwa Ishak adalah anak Abraham dan Abraham memperanakan Ishak? Ini untuk menjelaskan bahwa kesamaan kualitas spiritualnya antara Abraham dan Ishak itu sama. Selain juga wajah fisiknya, penampilannya, posturnya juga sama. Itulah hubungan antara Hashem dengan Yeshua. Sekarang lanjut di ayat 20, Sefer Bereshit pasal 25 ayat 20 situ dikatakan Vayehi Itzhak ben Arba'im sana. Dan Itzhak berumur 40 tahun ketika ia mengambil Rivka, anak dari Betuel, orang Aram, adik dari Laban, untuk menjadi istrinya. For 3 years from the binding of Itzhak, pada umur 37 tahun, Itzhak menikah umur 40 tahun. Selama 3 tahun, Itzhak ada di Gan Eden. Ini penjelasan dari Asara Ma'amarot, Avram ben Benyamin ZF, Brisker. Jadi, setelah parasat Kaisara, ya, cerita Itzhak tidak disebutkan lagi detail. Kemudian Eliezer berusaha mencarikan pasangan jodoh buat Itzhak, bertemu Rivka. Kemudian di akhir parasat Kaisara, ya, Itzhak bertemu dengan Rivka dan Itzhak menikah dengan Rivka pada umur 40 tahun. Selama 3 tahun itu, Itzhak ada di Gan Eden. Jadi dengan kata lain, Itzhak memang benar-benar pada saat akedah Itzhak, memang neshamanya meninggalkan tubuhnya, ya, dan itulah fondasi di dalam Torah yang mengajarkan tentang kebangkitan dari antara orang mati, Tekiat Hametim. Setelah Itzhak menikah dengan Rivka, ternyata mereka tidak mempunyai anak. Dan kemudian apa yang dilakukan suaminya, Rivka, yang dilakukan Itzhak, di situ dikatakan, Vayetar Itzhak la Hashem lenochach isto. Dan Itzhak berdoa atau meminta atau berurusan dengan Hashem masalah istrinya. Karena istrinya mandul. Dan Hashem membiarkan dirinya untuk ditanya oleh Itzhak, dan akhirnya Rivka hamil. Pirkei de Rabbi Eliezer, pasal 32 ayat 11, di dalam Midras dikatakan begini, Rabbi Yehuda berkata, Rivka itu mandul selama 20 tahun. Jadi bukan waktu yang sebentar, tapi 20 tahun. Jadi, Haverim bisa bayangkan, jika suami istri menikah, sampai 20 tahun pernikahan itu tidak mempunyai anak. Apakah mereka patah harapan? Tidak. Ini karakter Itzhak. Itzhak tetap berdoa meminta kepada Hashem. Setelah after 20 years, setelah 20 tahun, Itzhak membawa Rivka pergi kemana? Ke Bukit Moria. Bukit Moria itu yang sekarang disebut sebagai wilayah Bait Temple Mount, Bukit Bait Suci, tempat di mana Bait Suci berdiri. To the place where he had been bound, ke tempat di mana ia dulu dikorbankan. Dan di sana Itzhak berdoa on her behalf. Berdoa mewakili Rivka concerning the conception of the womb, supaya rahimnya Rivka itu dibuka. Dan Hashem menjawab doanya Itzhak. Kejadian 25 ayat 21. Jadi ini di dalam Pirkei de Rabbi Eliezer, poin yang ingin saya bagikan adalah 20 tahun Itzhak dan Rivka itu tidak mempunyai anak. Dan Itzhak selalu berdoa selama 20 tahun.
datang ke Bukit Moria. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sampai tahun ke-20, baru Hashem menjawab doa. Apakah ada orang yang mempunyai kualitas seperti ini di zaman sekarang? Berdoa menunggu jawaban 20 tahun. Di dalam Targum, ya, juga dijelaskan, Ishak pergi ke Mountain of Worship. Ishak pergi ke bukit penyembahan, yaitu Bukit Moria. The place where his father had bound him. Tempat di mana bapaknya Abraham pernah mengikat dia untuk dikorbankan. And Ishak in his prayer turned the attention of the Holy One, blessed be He. Dan melalui doanya, Ishak itu membuat perhatian sehingga Hashem memperhatikan doanya. Ya. Jadi begitu dahsyat kekuatan doanya Ishak sampai Hashem akhirnya memperhatikan doanya. From that which he had decreed concerning him who had been childless, and he was enlarged, and Ribkah his wife was with child. Jadi begitu kusuk doanya Ishak sampai akhirnya itu membuat Hashem tergerak untuk menjawab doanya. Di dalam Talmud Babilonia, Bavli, Traktat Yevamot 64a dikatakan bahwa Rabbi Ishak berkata, Ishak our father was infertile. Jadi sebenarnya yang mandul itu bukan hanya Rivka, tapi Ishak juga mandul. Karena dikatakan di ayat 21, and Ishak entreated Hashem concerning Lenochak, his wife, because she was barren. Kalimat Lenochak, concerning. It is not stated that he entreated Hashem for all his wife. Tidak ditulis di dalam Torah dengan kata al, berdoa untuk istrinya, tapi Lenochak, which can mean opposite, against, or corresponding to. Kata Lenochak itu artinya adalah opposite, against, berlawanan, atau berurusan dengan sesuatu. This teaches, hal ini mengajarkan bahwa mereka dua-duanya itu adalah mandul. The Gemara asks, if so, why does the first continue and Hashem let himself be entreated of him? Lalu kenapa ayatnya berkata Hashem membiarkan dirinya untuk digerakkan oleh doanya Ishak? The first should say, and Hashem let himself be entreated of them. Harusnya ayatnya mengatakan bahwa Hashem membiarkan dirinya digerakkan oleh doa-doa mereka. Tapi kenapa of him? Kenapa tidak ditulis of them? The Gemara answers that their prayers were answered due to Ishak. Gemara menjawab bahwa doa-doanya Ishak dan Rivka itu dijawab karena karakternya Ishak, karena kualitasnya Ishak. Because the prayer of righteous individual, who is the son of a righteous individual, is not similar. Karena doa seorang zadik, yang juga adalah anak seorang zadik, itu berbeda dengan doa seorang zadik, tapi anak dari seorang yang jahat. Dalam hal ini adalah Rivka. Bapaknya yaitu Laban. Jadi, Khaverim, di dalam perjanjian baru dikatakan doa orang benar itu besar kuasanya. Itu juga dijelaskan di dalam Talmud, di dalam Torah. Ya. Jadi ajaran di dalam perjanjian baru itu tidak ada hal yang baru, semua itu adalah hanya pengulangan apa yang sudah diajarkan di dalam Torah. Dan juga dijelaskan di dalam Talmud bahwa doa orang benar, karena dalam hal ini doa seorang sadik kualitasnya seperti Ishak, itu yang membuat Hashem menjawab doanya Rivka dan doanya Ishak. Dalam hal ini kita bersyukur Baruch Hashem kita mempunyai seorang yang sadik kualitasnya, yaitu Yeshua. Di dalam Yohanes 17 ayat 9, di situ dikatakan, Ani ba Adam, ya, I make ba Adam, saya Yeshua membuat petisi, membuat permintaan mengenai kita semua, concerning of them. I do not make a ba'at concerning the olam hazeh.
Yeshua tidak membuat permintaan, tidak membuat doa mengenai seluruh orang-orang dunia. Tetapi hanya orang-orang yang sudah Hashem berikan kepada Yeshua. Karena orang-orang ini adalah miliknya Hashem. Jadi, kalau Haverim bertanya, oh saya mau menginjili atau saya mau membagikan, Haverim mesti bertanya kepada Hashem, apakah mereka ini orang-orangmu Hashem. Kita tidak bisa membagikan permata Torah kepada orang-orang yang belum menerima Hashem, bukan yang miliknya Hashem. Jadi konsep ini Yohanes 17 ayat 9 itu penting Haverim pahami. Kalimat ba'at itu artinya adalah in favor of, on behalf of, for the sake of. Jadi kualitas seorang tzadik yaitu Yeshua, ya, merendahkan dirinya di hadapan Hashem, ya, untuk supaya orang yang percaya, setiap orang yang percaya menerima Yeshua, itu mendapatkan belas kasihannya Hashem. Nah, bagaimana jika seseorang tidak mempunyai figur seorang sadik seperti Yeshua? Apakah doanya bisa dijawab? Rivka mempunyai Itzhak, seorang sadik. Kita mempunyai Yeshua, seorang sadik. Inilah yang membawa doa-doa kita masuk ke hadapannya Hashem. Kalau seseorang tidak mempunyai mediator seperti seorang zadik, maka susah doanya untuk terjawab. Saya lanjut di ayat 22. Ini tentang kehamilannya Rivka. Rivka mengatakan bahwa pada saat hamil, di dalam kandungannya seperti ada dua janin yang saling berantem, bergulat. Mengapa saya harus hidup dalam mengalami penderitaan seperti ini? Itu sebabnya di situ dikatakan Vatelech lidrash et Hashem. Dan Rivka pergi bertanya kepada Hashem. Pirkei Rabbi Eliezer, pasal 32 ayat 11 mengatakan begini. Apa yang dilakukan Rivka begitu ia merasakan bahwa dalam masa kehamilannya selama 9 bulan itu merasakan bahwa kedua anaknya ini saling bertentangan satu sama lainnya. Pirkei Rabbi Eliezer mengatakan bahwa Rivka pergi berdoa ke tempat Bukit Moria juga. She went to pray in the place whither she and Itzhak had gone. Rivka pergi ke tempat di mana Rivka dan Itzhak pernah pergi dulunya, itu Bukit Moria. Dan ia berdoa bertanya kepada Hashem. What did the Holy One blessed be he do? Apa yang Hashem lakukan? Yaakov took hold of the heels of Esau to make him fall. As it is said, and after that came forth his brother, and his hand had hold on Esau's heel. Ayat 26. Hence thou mayest learn, supaya kamu bisa belajar, that the descendants of Esau, bahwa keturunannya Esau, will not fall, tidak akan jatuh, sampai, until, a remnant from Yaakov will come, bahwa sisa keturunan dari Yaakov akan datang. Kita perhatikan di sini, a remnant, singular, a remnant of Yaakov. Ini adalah sosok individu seseorang, a remnant from Yaakov akan datang. Ini berbicara tentang Masiah. And cut off the feet of the children of Esau, dan mematahkan ya kaki-kakinya Esau dari gunung Seir. Ini sebuah nubuatan di akhir zaman tentang apa yang akan Mesias lakukan di akhir zaman tentang keturunannya Esau yang ada di gunung Seir. Sefer Bereshit 25 ayat 25, ya, ketika Esau lahir, anak yang pertama
lahir dinamakan Esaf. Di situ dikatakan Vayetse, Harishon, Admoni, Kulo Kaaderet, She'ar Vayikhru Shemo Esaf. Yang pertama lahir keluar warnanya merah, Admoni, berbulu, dan mereka memberikan namanya Esaf. Nama Esaf memiliki gematria 376. Itu juga sama dengan nilai gematria untuk kata shalom, damai. Sebab Baal Haturim mengatakan, kalau nama Esaf itu tidak memiliki identitas shalom, maka dunia ini sudah akan dihancurkan oleh Esaf. Baal Haturim, humas Baal Haturim dalam Sefer Bereshit. Esaf memiliki nilai gematria 376 dengan kata shalom, damai. Esaf juga bisa di-flip, ditukar balik menjadi Yeshu. Huruf Yud di dalam bahasa Ibrani kadang-kadang karena huruf yang paling kecil itu kadang-kadang suka tidak ditulis. Sehingga Esaf bisa ditukar menjadi Yeshu. Yeshu itu adalah nama hinaan untuk Yeshua. Orang-orang Yahudi yang belum percaya menyebutnya sebagai Yeshu, sedangkan kita yang percaya menyebutnya sebagai Yeshua, namanya Yeshua. Yeshu itu singkatan dari Yimach Shemo. Semoga namanya dilupakan. Ya. Tapi juga Yeshu di dalam Mazmur juga adalah sebuah singkatan dari kalimat Yehi Shemo. Semoga namanya diingat selalu. Jadi mau pakai nama Yeshu atau Yeshua tidak ada masalah sebenarnya, karena bagi kita kaum Mesianik, Yeshu artinya adalah Yehi Shemo. Semoga namanya selalu diingat terus. Mengenai Esaf, Torah mengatakan warnanya merah. Mengenai Raja Daud, Tanakh mengatakan juga warnanya merah. Kita baca di 1 Samuel pasal 16 ayat 12. Di situ dikatakan, Faislah vayeviyehu vehu admoni im yefe enaim vetov roi. Ketika Nabi Samuel datang ke rumah Yisai untuk mentahbiskan raja baru untuk bangsa Israel, tiba-tiba anak yang paling bungsunya dari Yisai datang warnanya merah. Kita bandingkan kata Admoni pada Esaf dengan kata Admoni untuk David Amelech, untuk Raja Daud. Esaf, Kejadian 25:25 disebutkan sebagai Yetse Harishon Admoni. Yang pertama lahir warnanya merah. Sedangkan Raja Daud, David Amelech, 1 Samuel 16 ayat 12, itu dikatakan, Vehu Admoni im yife enaim vetov roi. Dan dia merah, tapi ada tambahannya. Memiliki mata yang bagus. And goodly to look upon. Enak dilihat. Nah, apa artinya matanya bagus dan enak dilihat? Baal Haturim menjelaskan. Mengenai Raja Daud, ketika Nabi Samuel melihat Daud warnanya merah, Nabi Samuel berpikir, wah jangan-jangan dia ini Esaf. Turunannya seperti Esaf. Seorang yang jahat, menyembah berhala. Therefore, the first goes on to, itu sebabnya di dalam 1 Samuel tadi, kalimatnya dilanjutkan. Im yefe enaim. Wah, matanya bagus. Apa ini artinya mata? Ya, enaim. Whatever he does, artinya mata itu adalah apa yang David lakukan, apa yang Daud lakukan, itu selalu
tidak bertentangan dengan keputusan Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah sering diibaratkan sebagai mata, ya, dia yang mengawasi, high court-nya. Seperti dikatakan di Bilangan 15 ayat 24, ya, bahwa Sanhedrin itu adalah the eyes of the assembly, ya, mata dari jemaat. It is stunning that David Amele is cloaked in the appearance of Esaf. Sangat mengejutkan bahwa Daud itu penampilannya seperti Esaf. Apa yang Hasem coba ajarkan kepada kita dari 1 Samuel 16 ini? Dan juga mengapa Torah menjelaskan Esaf itu warnanya merah? Artinya, ada rahasia besar tentang Daud, Ben David, anak Daud, dan Esaf. Ada rahasia besar tentang Daud dan Esaf. Di dalam Sir Hasirim, Kidung Agung 5 ayat 10, di situ katakan, Dodi Zach ve'adom. My beloved is white and ruddy. Kekasihku putih bersih dan merah. Ini berbicara tentang siapa? Apa yang berbicara tentang Esaf? Atau berbicara tentang Daud? Atau berbicara tentang Ben David? Yaitu Masiah atau Mesias. Sir Hashirim ini berbicara tentang nubuat. Dodi kekasihku. Zach ve'adom. Berwarna putih dan merah. Nah, kemudian lanjut di Kejadian 25-27. Dua anak ini bertumbuh, Esaf menjadi seorang pemburu, a man of the field, orang yang tinggal di lapangan, di padang, dan Yakov menjadi orang yang a plain man. Ishtam, orang yang straightforward, orang yang tidak belok-belok jalannya. Ishtam. Yosef Ohelim, ia menjadi orang yang tinggal di kemah. Apa artinya ini? Rashi mengatakan begini. And the boys grew, and Esaf was. Jadi kalimat yang pertama, ya kalimat yang pertama ini, kedua anak laki-laki ini bertumbuh, dan Esaf menjadi seorang pemburu. Rashi mengatakan begini. So long as they were young, they could not be distinguished by what they did. Pada saat mereka masih muda, di bawah umur 13 tahun, orang-orang nggak bisa membedakan antara Esaf dan Yakov. And no one paid much attention to their characters. Nggak ada orang yang memperhatikan karakternya mereka. But when they reached the age of 13, ketika mereka umur 13 tahun, yang satu selalu pergi ke Beit Midrashim, ke dalam shul, ke dalam Beit Midrash, belajar Torah. Sedangkan yang satu pergi ke kuil penyembahan berhala. A cunning hunter, seorang pemburu, artinya Esaf ini belajar untuk memburu orang, memburu manusia, untuk menjebak manusia, menipu manusia. Bahkan Esaf mencoba menjebak bapaknya dengan mulutnya. Bagaimana ceritanya? Ada tertulis di Bereshit Rabbah, Midrash Rabbah 63 ayat 10. Ketika Esaf bertanya kepada Ishak bapaknya, "Ayah, apakah kita perlu membuat perpuluhan dari garam?" Walaupun Esaf mengetahui bahwa garam itu tidak perlu menjadi perpuluhan, ya, konsekuensinya Ishak percaya bahwa Esaf itu adalah orang-orang yang mempraktekkan Torah. Jadi karakter Esaf itu adalah seorang karakter yang sudah tahu jawabannya, tapi pura-pura nanya untuk supaya orang-orang lain itu mengagumi
atau mengetahui bahwa oh saya ini seorang yang mengerti Torah. Itu karakter Esaf. Itu penjelasan Rashi. Yang di dalam tanda kurung nih ya di sini. Although he knew full well that these are not subject to the law of teeth. Consequently, his father believed him to be very punctilious in observing the divine ordinances. Jadi kualitas karakternya Esaf itu adalah orang yang berusaha menanyakan pertanyaan yang sebenarnya sudah tahu jawabannya, tapi bertanya hanya untuk menipu mata manusia. Nah, ini karakter Esaf. Ya. Banyak orang di luar sana yang mempunyai karakter seperti Esaf. Nah, kemudian Esaf di situ dijelaskan menjadi manusia yang tinggal di padang. Apa artinya Torah mengatakan manusia yang tinggal di padang? Rashi mengatakan, artinya secara literal, explain it literally, bukan secara midrash. A man without regular occupation, seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Berburu binatang dengan panahnya. Sedangkan Yakov di situ disebutkan sebagai a plain man, orang yang sederhana, yang lurus jalannya. Artinya Yakov itu adalah not expert in all these things, orang yang nggak tahu, kalau misalnya dia nggak tahu, dia bilang nggak tahu, as his heart was his mouth. Hatinya itu adalah mulutnya, dan mulutnya itu adalah hatinya, orang yang transparan. His thoughts and his word tell it. Pikirannya dan mulutnya itu sejalan. Jadi orang yang tidak tipu-tipu. One who is not ingenious in deceiving people is called tam. Plain, simple. Orang yang tidak mempunyai sifat atau karakter penuh tipu muslihat itu disebutkan di dalam Torah sebagai seorang yang tam. Lurus, sederhana, straightforward. Yakov juga dikatakan tinggal di kemah-kemah. Artinya apa? Rashi menjelaskan bahwa Yakov itu belajar Torah di kemahnya Shem dan juga di kemahnya Ever. Jadi kita mulai sekarang tahu bagaimana kualitasnya Esaf dan kualitasnya Yakov. Walaupun mereka kembar, tapi dua-duanya bertolak belakang. Esaf melambangkan Yetzer Hara, Yakov melambangkan Yetzer Hatov. Rabbeinu Bachya menjelaskan begini, kalimat man of the field, manusia yang ada di padang, ini adalah sebuah gambaran bahwa Esaf itu baunya itu bau neraka. Are slated for Gehinnom. Sedangkan Yakov baunya itu adalah baunya itu adalah bau Gan Eden. We read in Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah 65 ayat 22, that when Yaakov entered Yitzhak room in order to receive the blessing, kita baca di dalam Midrash Rabbah bahwa ketika Yaakov datang ke kemahnya Yitzhak untuk menerima berkat, Yitzhak mengetahui ini baunya Gan Eden. Karena apa? Yitzhak 3 tahun ia ada di Gan Eden. Seperti yang saya baca, yang saya jelaskan di sini. Nah ini, di Asara Ma'amarot, for 3 years, untuk selama 3 tahun, Yitzhak itu ada di Gan Eden sebelum ia menikahi Rivka. Sehingga Yitzhak tahu bagaimana baunya Gan Eden. Rabbeinu Bachya menjelaskan bahwa baunya Yakov itu baunya Gan Eden, sedangkan baunya Esaf itu bau orang lapangan yang berburu, membunuh,
itu bau neraka, bau Gehinom. Sebaliknya, ketika Esau masuk untuk meminta berkat, apa yang Ishak cium? Yang Ishak cium adalah baunya neraka Gehinom. Targum Yonatan untuk Kejadian 25-27 mengatakan, dua anak muda ini bertumbuh, Esau menjadi orang yang pandai berburu, menangkap burung, binatang, orang yang pergi ke padang, ke tanah lapang, yang hobinya membunuh. Bahkan Nimrod itu dibunuh oleh Esau. Padahal Esau menyembah berhala di kuil-kuil berhalanya Nimrod. Nimrod pun dia bunuh juga bersama anaknya Hanok. Tetapi sebaliknya Yakov itu adalah orang yang penuh dengan shalom di dalam perkataannya. Yakov adalah seorang a minister of the instruction house, Beit Torah, seorang hamba pelayan di dalam Beit Midrashnya Ever. Dan Yakov itu selalu belajar Torah. Belajar Torahnya Hashem, seeking instruction, mencari belajar Torah di hadapannya Hashem. Pirkei de Rabbi Eliezer, pasal 32 ayat 12 itu mengatakan, dua anak muda ini bertumbuh, yang satu bertumbuh dengan jalan yang penuh dengan kehidupan, yang satu bertumbuh dengan jalan yang penuh dengan kematian. Seperti yang dikatakan di Kejadian 25-27. Yakov went on the way of life. Yakov memilih untuk hidup dengan jalan yang penuh dengan kehidupan karena ia tinggal di kemah dan belajar Torah selama hari-harinya. Sedangkan Esau tidak senang tinggal di kemah, dia senangnya pergi ke lapangan dan berburu, memilih untuk jalan kematian, karena ialah yang membantai Nimrod, membunuh Nimrod bersama anaknya Kafir, dan Esau ini juga yang hampir pernah membunuh Yakov, saudaranya sendiri. Seperti dikatakan di Kejadian 27 ayat 41. Jadi, Khaverim mulai bisa membedakan mana karakter Esau, mana karakternya Yakov, mana karakter orang yang penuh dengan tipu-tipu, mana karakter orang yang tulus, mana karakter orang yang dipengaruhi oleh Yetzer Hara, mana karakter orang yang dipengaruhi oleh Yetzer Hatov, ya, mana karakter orang yang makan tulang teman sendiri, atau makan tulang teman sendiri itu artinya adalah dalam bahasa itu dalam bahasa Indonesia yang tepat itu sebenarnya adalah membuat teman sendiri menjadi musuh. Itu karakternya Esau. Selanjutnya di ayat 22, ketika Yakov datang masuk ke rumahnya, ke kemahnya Ishak, jadi dikatakan, Yakov datang mendekat ke Ishak, dan Ishak merasakan dia, dan Ishak berkata, "The voice is the voice of Yakov, but the hands are the hands of Esau." Suaranya itu suara Yakov, tapi tangannya kok tangannya Esau. Ini sebuah ayat yang sangat dalam, memiliki makna yang sangat dalam. Makna rahasia. Targum mengatakan begini, Yakov datang mendekat kepada Ishak, bapaknya menyentuh Yakov dan berkata, suaranya adalah suara Yakov, tapi ketika saya merasakan tangannya, kok tangannya tangan Esau. Rabbi Ari Khan mengatakan begini, suara itu adalah suatu ekspresi dari
internal, dari dalam. Sedangkan tangan itu adalah ekspresi dari external, physical. Ya. Artinya, kalau kualitas dalamnya, kualitas spiritualnya, Yakov. Jadi kok fisiknya, kok Esaf. Itu penjelasan Rabbi Ari Khan. Hands are symbol of force. Tangan itu adalah lambang dari kuasa. The strength they represent is part of the commonality that man shares with animal kingdom. But the voice is ruach, air or spirit emanating from within. Tangan itu seperti di kerajaan binatang, ya, melambangkan kekuatan, sedangkan suara itu adalah udara, ruah yang berasal dari dalam. Voice is what man has in common with God. Suara itu adalah hal yang sama yang manusia miliki dengan Hashem. It is a result of God's breath within us. Itu adalah karena Hashem menghembuskan nafasnya kepada diri kita. Ya, which animates, give existence and human identity. Itu yang memberikan identitas kepada kita bahwa kita ini apa sih sebenarnya. That the realm of Yaakov is primarily of one of voice should not surprise us. Sehingga ketika Ishak mengatakan suaranya suara Yaakov, itu tidak mengejutkan buat kita karena apa? Yakov itu terkenal sebagai atau dikenal sebagai seseorang yang memiliki kualitas spiritual, memiliki neshama, belajar Torah. Jadi Ishak bisa mengetahui kualitas spiritualnya. Sedangkan ketika menyentuh fisiknya, tangannya, kok tangannya Esaf, ini juga tidak mengejutkan buat kita. Tapi ada hal yang menjadi petunjuk. Bisa saja di dalam satu individu ini memiliki kualitas spiritualnya Yakov, tapi fisikalnya Esau. Siapakah ini? Itu yang akan kita jawab. Rabbi Nachman dari Breslov mengatakan begini, the voice is the voice of Yakov. Suaranya adalah suara Yakov. Artinya begini, seorang yang sadik, seorang yang selalu berdoa, itu adalah ciri khas atau karakternya Yakov. Seorang Yahudi adalah seorang yang memiliki kualitas spiritual seperti Yakov, seorang zadik, rajin berdoa, mempunyai compassion, belas kasihan dari Hashem, memiliki hatinya Hashem. Tetapi secara fisik, tangannya Esaf. For he understood, karena apa? Ishak memahami bahwa Yakov itu muncul di dalam pakaiannya Esaf. Jadi Rabbi Nachman dari Breslov menjelaskan bahwa Ishak itu tahu bahwa ini Yakov ini yang muncul dalam wujudnya Esaf. Kemudian Rabbi Nachman menjelaskan lagi, in order for the righteous to exist, supaya seorang sadik ini bisa eksis, they must subdue Esaf. Mereka harus seperti Esaf, the realm of the other side. Suatu karakter dari Sitra Akhra, sisi gelap. And ultimately remove the blessing from the other side. Yang akan memindahkan berkat dari Sitra Akhra. Dan mengembalikan berkat itu ke pemilik yang sebenarnya, yaitu realm of holiness. Jadi kalau kita perhatikan konsep yang dijelaskan oleh Rabbi Nachman dari Breslov ini, seorang sadik itu perlu datang muncul sebagai Esaf, seorang sadik itu perlu muncul sebagai seorang yang jahat, seorang yang tidak diakui, seorang yang wicked, seorang rasya, supaya apa? Supaya bisa memindahkan berkat dari sisi gelap, mengembalikan berkat itu ke sang pemilik yang sebenarnya. Itu artinya the voice of Yaakov, but the hands of Esau.
Nah, sekarang kita mempunyai konsep yang Torah ajarkan. Yakov, suaranya suara Yakov, kualitas spiritualnya Yakov, tapi fisikalnya Esau, seorang yang jahat. Yusuf di Mesir, Yosef at-Tzadik, kualitas spiritualnya juga adalah seorang tzadik, tetapi secara fisik ia didandani sebagai seorang Gentile, non-Yahudi. Moshe Rabbeinu secara kualitas spiritualnya adalah seorang Yahudi, orang Levi, tetapi didandani dengan pakaian Gentile, yaitu seorang raja di Mesir. Ini semua adalah suatu kode yang Torah ajarkan, yang Hashem coba ajarkan bagi kita, supaya kita itu mengerti pesan yang Hashem ingin sampaikan. Kita tahu bahwa Mesias, Masiah, itu tersembunyi di dalam wujud antitesisnya dari orang Israel. Apa yang dipandang tabu, dipandang bencana bagi orang-orang Yahudi, tapi justru itulah sebenarnya seorang sadik yang sesungguhnya. Itulah esensi dari buku The Return of the Kosher Pig, ya, oleh Rabbi Yitzhak Sapira. Tapi dalam hal ini, kita mesti mengetahui seperti Yakov berpakaian Esau, tapi Yakov bukan Esau. Yusuf berpakaian Mesir, tapi Yusuf bukan orang Mesir. Musa berpakaian Mesir, tetapi Musa bukan orang Mesir. Mesias juga sebagai orang Yahudi didandani sebagai non-Yahudi dengan mata biru, rambut pirang. Tapi perlu kita ketahui bahwa semuanya ini Yakov, Yusuf, Musa, dan Yeshua, Mesias, itu tidak termasuk di dalam sistem yang di mana mereka hidup saat itu. Yakov tidak menjadi bagian dari Esau, Yusuf tidak menjadi bagian dari Mesir, Musa tidak menjadi bagian dari Mesir, Yeshua juga sebenarnya tidak menjadi bagian dari Edom atau Roma. From a distance, he appears to be part of Rome. Dari jauh kelihatannya Mesias itu merupakan bagian dari Roma. But he is actually on the outside of its gates. Tapi sebenarnya Yeshua atau Masiah itu berada di luar pintu gerbang dari Roma. Kapan Mesias siap memunculkan dirinya? Mesias menunggu sampai bangsa Israel itu siap menerima kedatangannya. Itu yang dilakukan sampai sekarang. Masiah itu menunggu. Siap enggak bangsa Israel? Kalau misalnya belum siap, Mesias akan tetap menunggu. Itu sebabnya 2000 tahun selama ini, sistem yang kita pahami itu ternyata kurang tepat. Kita tidak fokus untuk mempersiapkan bangsa Israel untuk siap menerima Masiah, tapi kita malah fokus ke denominasi. Kita sebagai bagian dari Israel, kita tidak fokus kepada bangsa Israel, tapi kita malah fokus ke denominasi kita. Itu yang menyebabkan delay-nya Mesias datang untuk kedua kalinya. Seperti dikatakan di Yesaya 63 ayat 1. Siapa ini yang datang dari Edom? Yang memakai baju merah dari Bosra? Yang penampilannya sangat glorious, sangat gemilang. Jadi, di dalam agama Yahudi, dalam Judaisme, Chazal atau para sages mengajarkan bahwa Masiah ada di kota Roma, di Edom. Edom, Roma itu adalah identik. Dan siapa yang datang dari Edom, yang tampilannya sangat penuh dengan kemuliaan, itu adalah Masiah. Yesaya 63 ayat 1. Ramchal, di dalam bukunya Ma'amar Hageula, Secret of Redemption, ini saya ada bukunya.
ya bukunya Ramchal. Ramchal mengatakan begini, I will explain to you a certain thought. Ramchal akan menjelaskan makna thought yang sebenarnya itu tertutup untuk dijelaskan mengenai dia yang datang dari Edom. Yesaya 63 ayat 1. Siapa ini? Menurut Ramchal ini adalah berbicara seorang yang sangat-sangat sadik. Dia adalah Masiah ben Yosef, Masias yang menderita. Masih dalam Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lusato mengatakan, Masiah ben Yosef datang dengan tangannya memegang tumitnya Esau. Tumit itu adalah lambang dari Sitra Akhra atau sisi gelap. Sitra Akhra itu artinya adalah sisi gelap. Ya. Masiah ben Yosef, Masiah yang menderita itu memegang tumitnya Esau. Tumit itu adalah bagian terendah dari tubuh manusia. Artinya begini, Masiah ben Yosef, Masiah yang menderita harus pergi ke bagian terendah dari semua kelipah, dari semua kelipot, untuk mengekstrak, untuk mengambil semua hal-hal yang baik yang ada di dalam kelipah, yang ada terbungkus oleh kelipot, untuk dipulihkan kembali. Itu alasannya Masiah ben Yosef memegang tumitnya Esau. And that is the underlying meaning of the on the heels of the Messiah. Itulah artinya memegang tumitnya Mesias. Jadi ini misi dari Mesias ben Yosef, Mesias yang menderita. Saya kutip dari Rabbi Moshe Chaim Lusato, Ramchal. Nah, kita ketahui bahwa Yeshua di dalam literatur orang-orang Yahudi, di dalam Talmud, itu disebut sebagai Yeshu, singkatan dari Yimach Shemo. Semoga nama itu dilupakan. Orang-orang yang anti-Talmud, menolak oral Torah, mengatakan Talmud itu jahat, karena menjelek-jelekan Yeshua, disebut sebagai Yeshu. Bahkan di dalam Talmud, Babilonia Traktat Sabat 104b, di situ disebutkan bahwa Yeshua itu sebagai seorang yang bodoh. Yeshu, he was a fool, ia adalah seorang yang bodoh. Kamu tidak bisa mengutip kalimat orang-orang yang memang bodoh. Yeshu itu dianggap sebagai seorang yang fool. Bahkan Rav Hisda berkata, bapaknya Yeshu namanya adalah Stada. Tetapi seseorang yang berhubungan dengan ibunya Yeshu ini namanya Pandera. Jadi disebutkan sebagai berzina, anak hasil perzinahan. Apakah kita layak mengutip Talmud kalau Talmud itu menjelekkan Yeshu? The Gemara bertanya, wasn't his mother's husband Papos ben Yehuda? Bukankah suami dari ibunya itu bernama Papos ben Yehuda? Rather, his mother was named Stada and he was named Ben Stada after her. Bukankah nama ibunya adalah Stada dan dia dinamakan sesuai dengan nama dari ibunya Ben Stada? The Gemara bertanya lagi. Tetapi bukankah nama ibunya adalah Miriam atau Maria? Wanita yang rambutnya bergulung-gulung. Gemara menjelaskan. Enggak kontradiksi kok. Rather, malahan Stada itu adalah nama samaran. Seperti yang dikatakan di dalam yeshiva di Pumbedita, di Irak. Stada itu artinya adalah dia yang
jalannya menyerong keluar dari halakha karena berzina. Jadi di dalam Talmud itu Yeshu namanya disebut sebagai Yesus, semoga namanya dilupakan. Yeshu disebut sebagai anak hasil perzinahan. Maria disebutkan sebagai berzina dengan laki-laki lain. Pokoknya segala sesuatu tentang Yesus itu jelek. Pertanyaannya, apakah kita masih mau tetap mengutip Talmud sebagai narasumber kita? Kalau kita mau konsekuen dengan penjelasan di dalam Talmud, kita harus memahami bahwa Yesus yang dijelaskan di dalam Talmud itu adalah seorang Mesias yang menderita. Ia harus dihina, ia harus mengalami penolakan, seperti seorang Mesias yang menderita. Tetapi sesungguhnya ia adalah seorang zadik. Jadi ketika Talmud mengatakan bahwa Yesus adalah anak haram, kemudian di dalam penghakiman nanti ia akan dibuang ke dalam neraka yang penuh dengan comberan, itu tertulis di dalam Talmud. Apakah kita tetap mau mengutip ini, Talmud? Jawabannya ya. Karena apa? Apa yang dijelaskan di dalam Talmud tentang Yesus itu adalah karena Yeshua menjalankan misinya sebagai Masiah ben Yosef. Jadi bukan suatu alasan bahwa kita menolak Talmud atau anti dengan oral Torah. Karena ini misi yang Hashem berikan kepada Yeshua untuk menjadi Mesias ben David. Ia harus menghalangi penghinaan. Bukan berarti gara-gara menjalankan misi Masiah ben David lalu kita menolak Talmud atau oral Torah. Tidak, hasfe khalila. Ya. Jadi kita harus memahami penjelasan yang Ramchal bahwa ada misi Masiah ben David dan juga ada misi Masiah ben Yosef, Masiah yang menderita. Kemudian di dalam Toldot Yesu, ya, di situ disebutkan nama sesungguhnya dari Pandera. Bagi Khaveri yang mengerti bahasa Ibrani, di sini tertulis Yosef ben Pandera. Jadi nama asli dari nama lengkap dari Pandera itu adalah Yosef ben Pandera, mempunyai istri bernama Miriam. Jadi sama persis sebenarnya seperti yang dituliskan di dalam Perjanjian Baru. Yusuf mempunyai istri bernama Maria dan mempunyai anak bernama Yeshua. Bahkan Yeshua di dalam Toldot Yesus disebut sebagai Ben Elohim, anak Elohim. Jadi semua literatur orang-orang Yahudi merujuk bahwa Yeshua itu adalah Mesias yang dijanjikan. Walaupun dalam misi pertamanya ia harus mengalami Masiah ben Yosef, Mesias yang menderita. Karena sesuai dengan Rabbi Nachman dari Breslov, ia memang harus ditempatkan menjadi yang menderita, mengalami penolakan, untuk bisa membuka kelipah-kelipah itu dan mengambil berkat kelipah itu dari dalam kelipah itu dan merestorasikannya untuk Hashem. Jadi itulah misi Masiah ben Yosef. Jadi akhir kata ini slide terakhir ya yang bisa saya bagikan dari Parashat Toldot, dan sebelum kita lanjut dengan Q&A kita ucapkan dulu berkat setelah belajar Torah. Baru kata Hashem Eloheinu melech olam asher natan lanu Torah emet vechai olam natabetuchenu. Baru kata Hashem notein ha-Torah b'shem Yeshua Mesichenu. Amin ve amin. Berkatilah Engkau, Hashem, Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah memberikan kepada kami Torah, kebenaran, dan memberikan kehidupan yang kekal di tengah-tengah kami. Berkatilah Engkau, Hashem, sang memberi Torah, dalam nama Masiah Yeshua. Amin dan amin.